Udah jelas lu satanik ya pasti ke hell lah. Nggak pernah diajarin satanik kalau kita ke neraka. Coba cek semua agama penyembah setan dibilang nggak tahu. Halo, selamat datang Kak Salma, Kak Happy. Selamat datang di live streaming ngobrol bareng Jeng Yeye ya. Kali ini temanya adalah kita mengenali sifat dasar kita sendiri ya teman-teman. Oke, sebentar saya bagi-bagi dulu ya. Halo Kak Selamat Trianto, selamat bergabung. Kak Keiko Ala, selamat bergabung. Monggo pinara teman-teman. Kak Siti Hatijah, selamat bergabung. Kak Gilan, selamat bergabung di live saya. KNP monggo pinara, selamat bergabung di live saya di ngobrol bareng Jeng Yeye. Malam ini tema kita adalah mengenali karakter dasar kita ya teman-teman. Oke. Kak John sudah bergabung, terima kasih Kak. Kak Nadia Kasur sudah bergabung. Kak Anti selamat bergabung. Kak Yasin selamat bergabung. Matur nuwun. Kak Dwi selamat bergabung. Kak Nafi selamat bergabung. Kak Afrisal selamat bergabung. Kak Happy selamat bergabung. Terima kasih sudah tap-tap layar Kak. Kak Rosana selamat bergabung. Terima kasih sudah rawuh. Kak Saoda Sada. Mohon maaf, malam ini agak telat teman-teman. Kak Amelia selamat bergabung. Kak Kove Gamino selamat bergabung. Terima kasih sudah rawuh di live saya. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman. Matur nuwun sudah rawuh, sudah bergabung di live saya teman-teman. Malam ini
kita akan membahas tentang ini teman-teman. Bentar. Bentar ya. Jadi kita akan belajar ya, kita ngobrolin. Halo, selamat bergabung Kak Riani, Kak Wong Sucin, monggo pinara. Malam ini teman-teman kita akan ngobrolin tentang buku Who Moved My Cheese ya, siapa yang memindahkan keju saya. Jadi ini sebuah kisah dari 2 tikus dan 2 kurcaci yang sebenarnya keempat karakter ini mewakili sifat dasar kita sebagai manusia ya. Selamat bergabung, Kak Ada Apa, Kak Aziz Abdu, selamat bergabung, monggo pinara teman-teman. Jadi yang tikus ya, sorry saya buka dulu ya supaya berkah barokah gitu ya. Kak Icu monggo bergabung, Kak Gadis bukan perawan monggo bergabung, silahkan pinara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di live streaming ngobrol bareng Jeng Yeye. Yang kita obrolkan adalah tentang bisnis, pemberdayaan diri dan kesehatan ya teman-teman. Selamat datang Kak Hari, Kak Icu, Kak Sofia, Kak Gemini Permata, matur nuwun, Sudarawo, monggo pinara. Kak Baiti Janati, monggo pinara. Terima kasih Kak Ratu Nyasar, monggo pinara. Terima kasih rawuhnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua teman-teman ya. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk sharing ya malam ini. Kak Yadi, Kak Rohma, selamat bergabung. Jadi malam ini kita akan ngobrolin buku tentang Who Moved My Cheese, siapa yang memindahkan keju saya gitu ya. Nah ini menceritakan tentang 2 ekor tikus yang namanya Sniff dan Scary ya, kemudian sama ada kurcaci, 2 kurcaci itu Hem dan Haw gitu ya teman-teman. Nah halo Mak Rini, Kak Purnamasari, Kak Wisya, Kak Donovo, monggo bergabung. Kak Chelsea, selamat bergabung, terima kasih. Kak Anugrah Kavi, mantan nuwun Sudarawo di live saya. Kang Ciani ya, mantan nuwun Sudarawo di live saya teman-teman. Malam ini kita ngobrol ringan ya. Memang ini lebih ke motivasi ya, tidak hanya di dalam bisnis, bahwa kita itu memiliki beberapa karakter yang sebenarnya kita bisa saja tidak hanya satu karakter di sini ya, bisa saja itu dominannya di yang mana gitu ya. Tapi dari keempat karakter itu kadang-kadang memang menghinggapi kita ya teman-teman. Nah ceritanya begini, ada 2 tikus ya, Sniff dan Scary, sama si 2 kurcaci itu Hem dan Haw gitu ya teman-teman. Nah mereka ini satu kelompok gitu ya, yang sedang mencari cheese, sedang mencari keju. Keempatnya sedang mencari keju. Selamat datang Kak Farida Jun. Si Sniff ya, Sniff itu suka mengendus. Dia mencari-cari keju dengan cara mengendus gitu ya. Selamat datang Kak Givan Collection. Kemudian yang si Scary ini lebih suka melacak gitu teman-teman, melacak. Jadi dia jalan langsung gitu ya. Kak Nur Hasana, selamat datang. Kak Jamaluddin, selamat bergabung. Monggo pinara. Kak Reza Mansyah Putri, monggo Saputra ya. Mohon maaf. Monggo pinara. Jadi buku ini mengisahkan tentang Kak Temuhram, Kak Melianitan, monggo pinara. Buku cerita ini mengisahkan jadi 2 ekor
tikus dan 2 kurcaci ya, yang besarnya sebesar tikus ya. Mereka satu tujuan, yaitu mencari Kak Dapur Bunda Abi, monggo pinara Sedarawo kembali matur nuwun. Kak Gingan monggo, Kak Supriyati Yanti monggo pinara. Malam ini kita ngobrolin tentang kisah empat ini ya, 4 tokoh gitu ya, si Snif, Skari, Hem, dan Hal ya teman-teman. Selamat datang Kak Bocah Tua, monggo pinara gitu ya. Kak Sun Kwo monggo pinara, selamat datang di ngobrol bareng Jeng Yeye. Kak Sumiati sudah rawuh kembali, matur nuwun. Semoga kita bisa bersilaturahmi ya teman-teman. Saya perkenalkan ya, Kak Fatimah Ahmad monggo pinara. Saya perkenalkan, nama saya Yayu. Domisili saya di Sidoarjo, Jawa Timur teman-teman. Saya adalah salah satu pelaku usaha muslim ya. Jadi saya adalah salah satu pelaku usaha muslim gitu ya. Saya adalah food supplier dan supplier alat kesehatan. Ada beberapa lini usaha yang sedang kami kembangkan gitu ya teman-teman. Dan di dunia digital ini saya masih relatif baru teman-teman. Selamat datang Kak Wahyu, Kak Kuci, Kak Sotong Israf, monggo pinara, matur nuwun sudah rawuh. Jadi live ini sudah saya jalani 1 bulan ya teman-teman. Bukan sudah ya, baru 1 bulan. Jadi saya belum banyak mengetahui tentang seluk-beluknya untuk live streaming. Hanya saja fokus saya adalah saya ingin berbagi pengalaman dan pengetahuan gitu teman-teman ya. Selamat datang kembali Kak Nonim, Kak Mimi Eti, selamat bergabung. Kak Raf Abdori, Kak Mauli, selamat bergabung. Tujuan saya live streaming adalah murni saya ingin memberikan satu penguatan kepada teman-teman dan tentu saja kepada saya juga, bahwa kita ini diciptakan Allah tentu saja dengan visi dan misi ya teman-teman, bahwa kita diciptakan Allah itu untuk menjadi makhluk sosial yang rahmatan lil alamin. Artinya bahwa kita saling memberikan satu kemanfaatan ya teman-teman rawuh. Ini saya sudah sangat senang karena dengan begitu saya merasa ada dukungan dari kehadiran teman-teman gitu ya. Selamat datang Kak Rendra, monggo pinara. Jadi tujuan saya adalah belajar teman-teman ya, belajar untuk saya konsisten gitu ya. Saya belajar untuk komit, saya belajar untuk komitmen bahwa saya hidup diberi Allah kehidupan. Saya ingin menjadi bagian dari semesta ini, bagian berkah dari semesta ini yang juga memberikan satu kemanfaatan untuk sesama gitu ya. Selamat datang Kak Umi Kiamul, Kak Setur 15, Kak Antri, Kak Draparni, Kak Muhammad Cahyono. Jadi begitu ya teman-teman. Satu adalah saya belajar komitmen, bagaimana saya dimanapun tempat dalam keadaan apapun saya bisa memberikan satu manfaat kepada semesta ya. Jadi kalau pemahaman saya bahwa apa yang kita lakukan itu teman-teman tidak hanya bersentuhan antara kita manusia maksud saya, tetapi di alam semesta ini semua adalah energi ya teman-teman. Ada malaikat ya, ada tumbuhan, ada binatang yang semuanya ketika kita melakukan suatu kebaikan, mereka semua juga bangga dengan apa yang sudah Allah ciptakan gitu ya teman-teman. Sama ketika manusia melakukan satu kerusakan, maka sebenarnya semesta ini juga tidak senang gitu ya. Langit, laut, bintang-bintang semuanya adalah saksi dari kehidupan kita di dunia. Apakah kita melakukan satu keburukan ataukah kita melakukan satu kebaikan. Selamat datang Kak Agus Rosda, Kak Lisa, Kak Celoteh, monggo pinara. Jadi begitu ya teman-teman. Disinilah saya belajar untuk komit untuk selalu berusaha menjadi bagian kebaikan semesta ini ya. Jadi pribadi yang rahmatan lil alamin, memberikan satu kemanfaatan gitu ya. Dan saya juga belajar konsisten dalam arti apa? Dalam arti bahwa saya akan live
setiap pukul 19 gitu ya teman-teman, tapi maju mundurnya tergantung sholat isya di Sidoarjo gitu ya, karena saya nunggu isya dulu baru saya akan live gitu teman-teman. Nah itu konsistensi yang harus yang sedang saya jaga gitu ya teman-teman. Jadi oke, kita punya satu talenta, punya satu kiprah di dunia, namun dalam arti bahwa kita juga tidak akan selamanya di dunia gitu ya teman-teman, sehingga ya kita tetap berkiprah untuk hari depan kita di akhirat gitu ya teman-teman. Halo Kak Aurel, Kak Hertawan, monggo pinarak Kak Endra, monggo pinarak Kak Sumani, Kak Gwyn L ya, Kak user 96, monggo pinarak. Nah itu tentang saya belajar konsistensi ya teman-teman. Kemudian saya juga belajar bagaimana saya bisa persisten ya teman-teman. Persisten dalam arti, selamat datang Kak Rizka. Persisten dalam arti dalam kondisi seperti apapun saya berusaha untuk menempati komitmen saya, konsistensi saya, dan dengan tanpa saya melihat bahwa apakah live saya ini banyak penonton atau sedang sepi penonton gitu ya teman-teman. Nah itu satu ujian untuk saya, apakah saya betul-betul persisten, apakah saya masih melihat oh penontonnya itu ada berapa gitu ya teman-teman. Tidak, saya insya Allah belajar untuk menjaga mata saya tidak melihat ke sana, supaya apa, supaya semangat saya itu tetap ini ya, tetap stabil gitu ya, tetap semangat gitu ya teman-teman. Selamat datang Kak Sumarni, Kak Putra Aditya rawuh kembali, Kak Afina monggo pinara, Kak Laura juga sudah rawuh kembali. Matur nuwun teman-teman yang sudah rawuh, Kak Yasmin, Kak Sri Wahyu, Kak Sri Haryati ya, Kak Sri Wiharyati, Kak Zikri Elon, Kak beli monggo, Kak Anggita Maya monggo pinara teman-teman. Matur nuwun sudah rawuh di live saya, Kak Mayang Anggita, Kak Koko Eko monggo. Matur nuwun sudah rawuh di live saya teman-teman ya. Jadi saya belajar untuk konsisten di dunia digital dengan tujuan untuk sharing teman-teman, sharing, caring and loving gitu ya, bahwa saya ingin berbagi pengalaman saya, karena tahun depan saya sudah 50 tahun teman-teman, dan dalam usaha saya alhamdulillah ini adalah masuk tahun ke-10 saya belajar untuk bisnis ya teman-teman. Kemudian caring, bahwa saya peduli dengan lingkungan, dengan sesama perempuan khususnya ya, bahwa ayo teman-teman, khususnya para wanita, ayo kita berdaya, ayo kita memiliki satu nilai gitu ya teman-teman, sehingga kita ini hidup tidak sekedar mempertahankan hidup, tetapi kita hidup bisa memberikan satu makna untuk kehidupan kita. Gajah saja mati meninggalkan gading, masa iya kita mati begitu saja ya kan teman-teman. Selamat datang Kak Obey, Kak Alina, Kak Desar, Kak Ahya, Kak Nasution, Kak Abakse, monggo pinara. Baiklah teman-teman, jadi itu prolog ya prolog yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, bahwa tujuan saya live ini tidak hanya sekedar bahwa saya memiliki bisnis dan saya ingin bisnis saya dikenal teman-teman, tidak hanya sekedar itu ya teman-teman. Saya tetap menggantungkan keranjang kuning ya yang ada di store saya sementara ini. Namun demikian saya membuka diri untuk kalau teman-teman ingin kita bersinergi, baik afiliasi mau reseller, monggo silahkan teman-teman ya. Atau mungkin teman-teman produknya mau ditaruh di ranjang kuning saat saya live juga boleh, monggo silahkan, nanti DM aja ya. Selamat datang Kak Kaila, Kak Indah Novi, Kak Keles Gaming, monggo pinara. Terima kasih sudah rawuh, Kak Ririn Sarin, Kak Ririna Sarin, Kak Rusni, monggo pinara. Matur nuwun sudah rawuh teman-teman. Jadi itu ya teman-teman, bahwa saya pun masih belajar ya, apalagi dunia live streaming ya, baru sebulan. Selamat datang Kak Abinyane, Kak Vira, Kak Mona Lisa, monggo pinara.
Jadi saya masih belajar gitu ya, masih harus mencari-cari sebenarnya seperti apa dunia digital ini gitu ya teman-teman. Namun demikian saya tetap bersemangat untuk berbagi karena saya pikir bahwa usia saya sudah 50 tahun. Semua yang Allah berikan kepada saya baik pengetahuan maupun pengalaman itu adalah bagian dari rezeki yang saya ingin berbagi dengan teman-teman, baik untuk menguatkan secara psikis kepada teman-teman maupun sebagai satu pembelajaran gitu ya. Apa yang saya lakukan, kesalahan apa yang sudah pernah terjadi pada saya, jangan sampai teman-teman melakukan kesalahan yang sama gitu ya. Jadi lebih baik cari kesalahan yang lain yang lebih punya nilai memperbaiki diri gitu ya teman-teman. Selamat datang Kak Kamila, Kak Restina, Kak User 8188. Monggo Pinara silakan bergabung. Jadi begitu Kak Tia juga monggo Pinara. Nah kita akan mulai ya teman-teman ngobroli tentang siapa sih Snif, Skari, How dan Ham gitu ya teman-teman. Jadi kisahnya dua tikus dan dua kurcaci ini sedang mencari keju teman-teman. Si Snif dia mengendus di mana ada keju gitu ya. Si Scary dia nggak pakai mengendus, dia jalan aja pokoknya mencari, dia melacak gitu ya teman-teman. Selamat datang Kak Tina, Kak Hayong rawuh kembali, matur nuwun. Kak Lilin matur nuwun, sudah rawuh. Kak Wiwit matur nuwun. Kak Waigao monggo pinara. Kak Rika Rizka monggo pinara. Kak Titi matur nuwun rawuhnya. Jadi begitu ya. Nah si yang dua, yang kurcaci, yang How dan Ham, karena dia seperti manusia, dia menggunakan logikanya, berpikir, menganalisa gitu ya teman-teman, baru berjalan. Kak Yuni selamat gabung, Kak Suti, Kak Sonang, Kak Karbit, Kak Mahini, monggo pinara teman-teman ya. Kalau teman-teman penasaran apa sih yang jadi produk saya akan selamat datang Kak Amang, Kak Sunarti, Jauhari, Kak Suryanto, Kak Nuni, monggo pinara teman-teman. Jadi saya teman-teman sedang mengembangkan jenis makanan dan minuman yang mendukung pola hidup sehat gitu ya teman-teman. Karena saya salah satu pelaku Enema Kopi. Jadi sudah 8 tahun gitu ya teman-teman saya berpola hidup sehat ya teman-teman. Hidup sehat dalam arti holistik, bahwa saya mengatur nutrisi pola makan saya gitu ya, bahwa saya mengatur bagaimana pola pikir saya, bahwa saya mengatur bagaimana noto hati saya. Itu saya lakukan sudah masuk 8 tahun ini ya teman-teman. Kemudian fasilitas pendukungnya adalah saya berenema kopi. Karena enema kopi salah satu detoksifikasi mandiri ya yang alami. Jadi kita bisa lakukan sendiri teman-teman, itu untuk mengeluarkan toksin dari tubuh kita. Jadi salah satu yang mempengaruhi mood kita naik turun itu karena tingkat level toksin dalam tubuh kita itu tinggi rendahnya teman-teman ya. Semakin tinggi level toksin kita, maka emosi kita semakin kacau teman-teman ya. Nah semakin kecil level toksinnya menurun, itu semakin baik. Kita lebih mudah noto hati, pikiran kita juga kecenderungannya itu lebih tenang gitu ya teman-teman. Dan itulah yang saya alami. Karena dulu saya itu bekerja di satu perusahaan gitu ya teman-teman, dengan segala peliknya gitu, sehingga membentuk karakter saya itu memang keras gitu ya, keras dan temperamen gitu teman-teman ya. Dalam arti bukan yang terus ngelabrak gitu, enggak, dalam arti ya sumbunya agak pendek gitu ya. Ditambah dengan keberanian saya yang memang saya cukup pemberani gitu ya teman-teman. Nah itu menjadi satu kendala tersendiri untuk tubuh kita teman-teman ya. Jadi sifat kita yang buruk pertama itu
merugikan diri kita sendiri, teman-teman ya, bukan orang lain yang terugikan. Selamat datang teman-teman yang belum sempat saya sapa ya, monggo pinara matur nuwun sudah rawuh di ngobrol bareng Jeng Yeye. Tema kita kali ini adalah bagaimana kita mengenali sifat dasar kita sehingga kita bisa menata gitu ya ke depannya gitu teman-teman. Nah, karena saya adalah pelaku pola hidup sehat, maka yang saya jual juga enema kopi dan peralatannya gitu ya. Teman-teman bisa lihat di store saya atau di Ranjang Kuning gitu ya. Sekarang ini sedang Agustus jadi banyak promo di sana. Kemudian ada ini teman-teman, ini adalah camilan sehat ya, banana crunchy, terbuat dari pisang asli tanpa pemanis buatan teman-teman, tetapi manis karena menggunakan pisang matang ya. Kemudian meskipun bentuknya tidak slice, jadi ini pisang yang dipotong kemudian dibelah dua gitu teman-teman. Jadi bentuknya itu wungkul-wungkul gitu ya, tapi renyah teman-teman dan terasa banget pisangnya. Nah, kabar baiknya kandungan nutrisi sudah kami evaluasi ke UPT Gizi Surabaya ya, sehingga kandungan nutrisinya ini valid ya teman-teman. Nah, packaging ini adalah packaging untuk retail dan modern market ya teman-teman. Kemudian packaging ini rencana kami akan masuk ke pasar global. Tapi masih ya kira-kira 2 tahun lagi ya teman-teman, karena kami masih dalam proses untuk penetapan merek ya teman-teman, penetapan merek secara hukum itu. Kemudian kami juga ada produk, ini adalah sari nanas asli ya teman-teman, tanpa tambahan, sehingga ini sangat baik untuk kesehatan kita ya teman-teman. Kalau ada yang saya biasanya enema kopi itu, setelah enema kopi kita nutrisi dengan buah atau sayur. Kalau saya sedang tidak sempat potong buah gitu ya, atau ngejus sayur gitu, saya menggunakan ini karena ini murni dari nanas, tidak ada tambahan apapun, jadi tidak masalah untuk saya konsumsi gitu ya. Hanya saja kalau kita makan apapun baiknya itu variasi gitu ya teman-teman. Nah, ini bisa untuk salah satu variasi konsumsi buah yang nggak pakai ribet, tinggal glek gitu ya teman-teman. Nah, itu sekilas tentang bisnis saya teman-teman ya. Nah, nanti akan ada korelasi dengan apa yang akan kita bahas sekarang ya, bahwa di buku sebentar, pengarangnya adalah penulisnya buku tersebut sebentar teman-teman. Nah, jadi ini kok penulisnya sampai belum saya tulis, jadi masih harus mencari gitu. Oke, jadi saya ceritakan aja ya teman-teman, bahwa ada 2 tikus dan ada 2 kurcaci yang sedang mencari keju. Tikus pertama bernama Sniff, dia menggunakan indera penciuman, jadi dia mengendus. Selamat datang Mbak Ani, monggo pinara Cak Bagus, monggo pinara KR Fasyala, monggo pinara. Matur nuwun sudah bantu tap layar saya Mbak Ani. Teman-teman, saya jeda sebentar lagi. Saya perkenalkan sahabat saya Mbak Ani, owner Awin Vio Puding Jelly Art. Silahkan teman-teman di follow akun beliau dan akun saya tentu saja ya, untuk mengetahui bagaimana kreativitas beliau dalam perpudingan ya teman-teman. Siapa tahu nanti teman-teman ada yang tertarik gitu. Beliau melayani untuk area Sidoarjo, Gresik dan Surabaya. Karena bentuknya puding gitu ya, jadi mesti pakai kurir instan teman-teman. Nah, kabar baiknya beliau ini selain sebagai pebisnis gitu ya, beliau salah satu founder dari grup Facebook Delinesia. Nah, teman-teman bisa kalau ingin belajar tentang perpudingan bisa gabung ke grup tersebut ya. Insya Allah di situ teman-teman bisa belajar dari para mentor yang humble dan hebat teman-teman, dan tidak pelit ilmu ya teman-teman. Selamat datang Kak Idia
Kak Bunda 48 monggo pinara. Matur nuwun Mbak Ani sudah tap layar saya. Kak Suwandi, Kak Opung Fadia monggo pinara. Jadi teman-teman bisa bantu tap layar ya supaya lebih banyak yang bergabung dalam ngobrol bareng Jenggi kita malam ini. Jadi si Sniff dia jalan sambil ngendus sampai bertemulah dia dengan stasiun C gitu ya. Di situ terkumpul banyak sekali keju teman-teman. Kemudian si Scary juga akhirnya menemukan gitu ya, kalau dia jalan terus. Nah di area tersebut itu seperti labirin ya, jadi ya berliku-liku. Nah si Scary ini juga kadang tersesat gitu ya, jadi dua karakter ini dia trial and error gitu, wis pokoknya jalan gitu. Assalamualaikum, selamat datang Kak Talifaria, monggo pinara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Indrayani, monggo pinara. Selamat datang Kak. Alhamdulillah. Humuf Maitis. Ya, betul Mbak Ani. Buku Humuf Maitis itu loh Mbak Ani, yang kapan itu dulu pernah kita bahas di grup kita ya, grup bisnis. Kak Wanda, monggo pinara. Terima kasih sudah rawuh. Jadi kita akan belajar dari karakter 4 itu Mbak Ani. Yang Kak Miswanto monggo pinara, terima kasih sudah gabung. Jadi si Sniff ya yang ngendus itu dia sempat tersesat gitu ya, tapi tidak terlalu jauh karena dia masih menandai di mana ada cheese gitu ya. Guidannya dia itu si hidungnya itu tadi ya teman-teman. Kemudian Assalamualaikum Kak Laila ya, Kak Laila Varial monggo pinara Kak. Salam kenal Kak Laila. Waalaikumsalam. Matur nuwun sedarawo. Nah yang si Scary ini wes gak dek mikir, pokoknya dia jualan aja ya. Kadang ketemu jalan buntu ya balik lagi gitu. Sama akhirnya pun bertemu dengan stasiun C yang isinya keju ya teman-teman. Nah kemudian si How dan Ham yang dia adalah kurcaci gitu ya, yang pemikirannya seperti kita manusia, dia menganalisa, mengevaluasi gitu ya, pokoknya sih mikir menggunakan logikanya dia gitu ya untuk jalan. Akhirnya mereka berempat bertemulah dengan stasiun C ya. Setiap hari pagi sekali mereka sudah berangkat. Si yang itu sepatunya dicangklong gitu ya di lehernya, mereka berangkat pagi. Lama-lama Ham dan Hao ini karena berpikir sudah hafal jalannya, jadi berangkatnya agak siang-siang nggak apa-apa lah gitu ya. Nah Kak Hajratul Aswad monggo pinara. Nah berbeda dengan yang Sniff dan Scary ya. Sniff dan Scary tetap berangkat pagi dan mereka menikmati perjalanannya, dalam arti mereka ya sambil melihat-lihat gitu ya. Selamat datang Kak Uci. Sambil mengendus-ngendus. Yang si Sniff itu kan sukanya mengendus-ngendus gitu ya. Mereka berdua ini mengamati, jadi menikmati proses berangkatnya dan konsisten berangkatnya itu pagi gitu ya teman-teman. Hingga suatu ketika Kak Maire Resip selamat bergabung. Hingga suatu ketika ya teman-teman, si Sniff dan Scary ini mulai melihat ada satu perubahan. Kok kejunya semakin lama semakin kecil ya gitu. Kemudian dia mulai mencari-cari, jadi mulai milang-miling kira-kira neng dia ono keju maneh gitu ya teman-teman. Nah ini yang dilakukan oleh Scary dan Sniff ya teman-teman. Nah si How dan Ham masih santai aja hingga suatu ketika ya keju itu habis teman-teman. Keju itu habis. Tapi si Sniff sudah mendapatkan petunjuk gitu ya, wah nang kono ono ambu-ambu keju gitu ya teman-teman. Jadi karena dia suka mengendus gitu ya, mengamati, jadi dia melihat oh di sana ada bau-bau keju gitu ya. Nah dia mencari
si Sniff ini dia sudah lebih awal menyadari gitu ya, dan dia sudah mendapatkan petunjuk sedikit gitu ya. Nah dia ini menelusuri, ketemulah dengan stasiun N ya, yang isinya juga keju gitu teman-teman. Selamat datang Kak Fajar. Nah si Scary juga kaget, wah kejunya habis ini gitu. Nah si Scary tapi dia realis, kejunya habis ya sudah, memang dimakan berempat semua ya. Kak Polisland selamat datang, monggo Pinara. Ya dia realis aja gitu ya teman-teman. Karena Kak Saragi monggo Pinara, karena dia realis aja. Iya memang kejunya habis, orang dimakan kita berempat gitu setiap hari gitu ya. Akhirnya si Scary juga sadar diri gitu ya, sudahlah aku tak nyari-nyari, sama dia melakukan seperti itu. Jadi dia kejunya habis, baru dia berjalan untuk mencari kembali gitu ya teman-teman. Kemudian bagaimana dengan Hao dan Ham? Mereka kaget, waduh kejunya dicuri siapa gitu ya. Jadi pikiran mereka, kejunya dicuri siapa, kejunya siapa yang mindahin gitu ya. Jadi mereka marah-marah, siapa berani-beraninya ngambil mindahin keju kita gitu ya, terus kita gimana nih. Nah mereka akhirnya kembali pulang. Besok datang lagi, belum nyadar ini ya, kalau kejunya habis ini belum nyadar dua orang ini. Kemudian datang lagi, wah nggak ada, masih dengan marah-marah gitu ya. Kemudian si Hem ya si Hem kalau nggak salah ya, saya kok namanya Hem dan Hao ini agak ini, bentar teman-teman. Namanya Hao dan Hem ini saya agak kurang hafal gitu ya teman-teman. Tapi yang pasti bahwa si salah satu dari Hao dan Hem ini kemudian sadar, iya kejunya habis, berarti harus nyari lagi nih, harus nyari di mana ya gitu. Dia masih berpikir, menganalisa gitu. Selamat datang Mami Zikra. Masih berpikir, menganalisa gitu, nanti ono keju mana gitu. Jadi bedanya bahwa si Sniff tadi dia sudah identifikasi dari awal bahwa ini akan suatu ketika pasti akan habis, sehingga dia mulai mencari keju, mencari indikasi ada keju baru itu di mana gitu ya. Yang Scary dia juga sadar bahwa tentu saja keju itu akan habis, namun dia tidak mengidentifikasi awal ya. Dia hanya mengamati aja, dia hanya mengamati ada satu perubahan dan dia menyadari dan dia mau berubah ya, dia mencari. Nah si Hem ini teman-teman, si Hem ini ya si Hem ya, katakan Hem gitu aja ya, atau saya lupa salah satunya, tapi saya ingat karakternya ya teman-teman. Ini dia tadinya nggak nyadar, jadi sadarnya tuh setelah habis teman-teman ya, karena lalai itu tadi nyaman dengan sudah tahu jalannya, tempatnya di sana gitu ya, udah dia jalan aja gitu ya teman-teman. Sampai ketika habis itu baru sadar, dan dia tidak sadar bahwa itu habis karena dihabiskan mereka sendiri ya. Mereka berpikir sopo sing mindah kejunya gitu, karena kan memang ada 4 orang gitu ya. Nah kemudian si yang satunya dia berpikirnya, wah sopo yang mencuri kejunya. Si Hem dia kemudian mulai mencari teman-teman. Dia kemudian dikondisikan dia harus berubah dan dia mulai berubah. Yang terakhir ya si Hao ini dia masih berpikir siapa yang mencuri keju. Jadi dia berpikir ngambil keju sopo, opo kok ngambil gitu. Jadi sibuk sekali dia untuk memikirkan kenapanya ya. Jadi dia lebih mengevaluasi gitu ya, berpikir di balik itu ada apa, ada siapa gitu ya. Dan dia menunggu, ya wes lah tak entenane ae, sapa ngerti kok kejuku itu dikembalikan gitu ya teman-teman. Nah ini adalah 4 sifat yang mewakili kita ya teman-teman. Untuk keluar dari zona nyaman itu memang tidak mudah ya teman-teman. Kadang kita bisa menjadi seperti Sniff gitu ya, yang agresif gitu ya, yang aktif gitu, nyari-nyari gitu ya. Atau kadang
juga kita bisa menjadi seperti si Scary ya teman-teman, menjadi si seperti Scary. Scary itu mengamati teman-teman, tapi dia menikmati perjalanannya gitu ya, sehingga dia nggak pakai sing rencana gitu, pokoknya dilakukan naik salah bener urusan buri gitu ya. Kalau mungkin orang Sidoarjo Surabaya kalah menang, kalah cacak menang cacak gitu loh teman-teman. Jadi nggak peduli menang atau kalah, yang penting mencoba, itu bahasa Indonesianya ya. Kalau orang Sidoarjo Surabaya itu tadi kalah cacak menang cacak gitu ya, pokoknya dicacak gitu. Nah, sedangkan karakter ketiga dia harus dikondisikan dulu ya, dia harus dikondisikan dulu. Wis terpaksa ya apa maneh kudu berubah akhirnya, tapi dia mau berubah. Karakter keempat dia sudah dikondisikan, tapi dia sibuk dengan pikirannya sendiri teman-teman ya, sibuk dengan pikirannya sendiri sehingga dia tidak kemana-mana, dia tidak mau berubah karena itu tadi dia merasa benar. Nah itulah teman-teman kenapa kita memang sangat tidak disarankan untuk merasa benar, untuk merasa pinter, untuk merasa baik gitu ya. Karena ketika kita itu merasa pinter gitu ya teman-teman, artinya kita belum pinter. Ketika kita merasa baik, artinya itu kita belum baik. Jadi kalau orang Jawa bilang itu iso rumongso, ojo rumongso iso gitu ya. Selamat datang Kak Uti Yuris, monggo pinara. Jadi itu teman-teman, iso rumongso, ojo rumongso iso. Anu ya, kayaknya sama gitu ya kalimatnya, tapi ini artinya betul-betul 180 derajat bedanya. Iso rumongso artinya kita bisa mengetahui, kita bisa menyadari diri kita. Kalau rumongso iso kita merasa aku iki iso gampang. Nah itu, jadi efeknya itu sangat berbeda ya. Ketika iso rumongso kita lebih tawadhu, kita lebih mau belajar, kita lebih mau mendengarkan syarat dan masukan orang lain gitu ya. Tapi ketika kita rumongso iso ya, itu biasanya kita mengecilkan orang lain. Siapa dia? Kebanyakan orang yang rumongso iso itu, dia itu nggak merasa bahwa ketika orang sudah mendukung dia, tapi dia hanya mengambil hal-hal yang dia senangi saja. Tapi begitu dia melakukan sesuatu yang dia senangi, dia mintanya semua orang dukung dia. Ketika ada yang tidak mendukung, terus komennya gini, tak pikir belani, tibae gembosi gitu ya teman-teman. Nah itu pikirannya si karakter keempat. Dia berpikir, sopo yang nyuri cheeseku gitu, kok berani-beraninya nyuri cheeseku gitu ya teman-teman. Padahal cheese-nya dihabiskan sendiri, bukan orang lain yang mengambil gitu ya kan. Nah itulah teman-teman, dari 4 karakter ini kita bisa belajar ya. Karena 4 karakter ini kita bukan mendominasi satu sifat, enggak. Kadang kita bisa jadi sniff gitu ya, ketika semua pikiran kita sehat, hati kita sehat, kita baik, itu kita bisa jadi sniff teman-teman, sadar gitu ya. Tapi terkadang kita juga bisa saja jadi scary gitu ya, ketika kita ya itu tadi merasa sudah bisa gitu ya. Akhirnya ketika kita terbentur seperti saya ini teman-teman. Saya ini mungkin adalah scary ya. Jadi ketika saya melihat selamat datang Kak Reni, Kak Dia. Awalnya itu saya sudah dapat kewajiban untuk live streaming ya di platform ini ya teman-teman. Namun waktu itu saya belum siap. Saya pikir waduh streaming ini ngomong apa gitu ya. Saya masih melihat teman-teman. Dan waktu saya untuk melihat media sosial itu memang tidak banyak ya, karena kegiatan saya juga keluar itu cukup banyak gitu ya. Saya memang mentargetkan setiap bulan itu ada satu pengalaman baru untuk saya gitu ya. Jadi misalnya, tapi dalam arti ini dalam satu klaster gitu ya, bukan terus
ini saya ambil ilmu naik ini macam-macam ilmu ndak. Saya semangat ibu hebat. Atas Mbah Nun, Kak Dia, subhanallah, matur nuwun rawuhnya. Semangat juga kagem panjenengan sudah kersa rawuh, barokallah nggih Bu. Jadi gitu ya teman-teman. Nah, karena memang dinyatakan kita bebas keluar itu kan baru tahun 2001 akhir ya teman-teman. Nah, pada saat itulah saya baru sadar bahwa food supplier saya itu sudah tidak ada peluang seperti dulu. Saya harus berubah supaya food supplier saya itu bangkit lagi, teman-teman. Nah, akhirnya saya kemudian menginduk kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro gitu. Kemudian saya menginduk kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian gitu ya. Sambil saya melihat kondisi gitu ya, teman-teman. Nah, saya temukan memang peluang itu sudah sekian persen, kecil sekali gitu ya. Akhirnya saya merubah metodenya. Saya main di retail, teman-teman. Nah, kalau saya, karena mungkin saya biasa main dengan partai besar gitu, jadi saya agak kurang telaten gitu, teman-teman. Saya memang lebih suka margin kecil tapi pengalinya banyak gitu, dibanding banyak tapi pengalinya kecil gitu ya, teman-teman. Itu setiap orang berbeda ya. Ada orang yang memang lebih suka margin tinggi tapi masih nggak akeh gak popo, tapi kan sekali del oleh akeh gitu. Ada yang senang begitu dan itu boleh, teman-teman, karena passion orang itu masing-masing. Karena saya passionnya itu lebih suka di balik meja, di belakang layar gitu ya. Saya lebih suka menjadi distributor gitu, atau saya lebih suka menjadi supplier yang tidak berada di depan gitu ya. Saya hanya marketing, bukan sales gitu, teman-teman. Ini marketing dan sales sama pentingnya ya, teman-teman. Hanya kemampuannya memang berbeda. Kalau marketing mungkin lebih kemampuannya untuk argumentasi gitu ya. Nah, kalau yang sales itu lebih ke persuasif, teman-teman ya, bisa mempengaruhi orang gitu ya secara langsung. Kalau marketing ini lebih banyak bicara strategi, bagaimana kita membangun brand gitu ya. Pokoknya seperti itulah, teman-teman. Kalau si sales dia fokus pada penjualan. Kalau marketing fokusnya pada perluasan pasar. Itu bedanya ya, teman-teman. Tujuannya sama, omsetnya supaya besar gitu ya, teman-teman. Makanya kalau di satu perusahaan itu ada sales, ada marketing gitu ya. Ini satu step yang berkesinambungan gitu ya, teman-teman. Ada korelasinya gitu. Nah, akhirnya saya mempelajari pasar, teman-teman. Wah, ini kalau saya main retail ya bisa, tapi waktunya panjang, sehingga saya bagilah itu untuk mengenalkan produk powder drink. Kalau dulu kita main powder drink import ya, teman-teman, dan sekarang itu kalah kalau dibandingkan kalau bertanding dengan powder drink lokal. Kenapa? Karena selisih rasanya tidak terlalu banyak tapi harganya jauh gitu ya. Selamat datang Kak Nani Yulian. Nah, pilihannya lokal itu banyak, teman-teman, dari yang biasa, dari yang enak sampai yang enak ya, yang premium, itu semuanya ada, teman-teman. Jadi akhirnya saya lihat, oh yang untuk ini ya, untuk pemanasan gitu ya, untuk pemanasan saya bukanya itu di DFD. Nah, saya membina anak-anak untuk belajar bisnis gitu ya di sini. Kemudian saya sendiri mulai fokus untuk mencari rekanan gitu, teman-teman. Yang saya buat satu perjanjian dengan mereka bahwa saya akan maklon tapi tidak saat ini. Beri saya waktu untuk membuat pasar dulu, baru saya maklon ketika saya sudah punya pasar gitu, teman-teman. Karena maklon itu juga uangnya tidak kecil ya teman-teman. Kalau powder drink itu juga membutuhkan teknologi yang tidak sederhana ya, teman-teman. Alat-alatnya itu memang kapasitasnya industri, sehingga untuk powder drink kita maklon. Nah, yang lain-lainnya kita bisa produksi sendiri, teman-teman. Nah, ketika kita produksi sendiri gitu ya, kemudian saya masih membagi. Oh, karena awalnya saya jalan itu di reseller ya, teman-teman.
Eh, maka saya tidak ingin mengganggu pasarnya teman-teman. Akhirnya saya atas usul anak-anak saya masuknya ke modern market. Yang teman-teman belum menyentuh modern market ya teman-teman. Kemudian salah satu anak saya juga mengusulkan, ibu berani enggak kalau masuk pasar global? Berani saja kalau ibu itu enggak ada kata enggak berani gitu ya, kalau hanya melakukan hal yang duniawi gitu ya, selama itu baik dan benar dan membaikkan, oke aja enggak apa-apa. Tapi kalau kamu mau masuk pasar global, nah itu step-stepnya itu ada. Jangan keburu, paling tidak kamu 2 tahun lagi, tunggu sampai ini merek itu keluar ketetapan hukumnya gitu, karena kita akan bertarung dengan orang-orang luar sana ya, yang tentu lebih pinter gitu, karena kan kita baru titik, bukan berarti orang Indonesia tidak pinter ya teman-teman, jangan salah. Bangsa kita ini terkenal pandai dan inovatif sebenarnya ya, hanya saja mungkin kita ini kecenderungannya itu yang diviralkan itu sing aneh-aneh gitu. Jadi kalau talenta-talenta yang begini ini akhirnya tersembunyi. Kita tahu ketika kita sudah masuk ke komunitasnya itu baru tahu, wow ternyata Indonesia luar biasa ya gitu ya. Atau mungkin karena saya kuper gitu ya teman-teman, jadi baru ngeh gitu ya teman-teman. Nah ini adalah si scary ya teman-teman. Si scary itu digadukno dulu gitu ya, baru berpikir, terus jalan aja gitu ya, jalan aja. Ini salah satu contoh ketika kita menjadi si scary ya teman-teman. Kita dihadapkan satu kondisi, wah iya ya tiba habis gitu, oh iya ya pasarnya sudah nggak ada gitu ya kan. Baru kita berpikir oke, kalau gitu begini gitu. Kita mulai mencari peluang, kita mencari supplier, rekanan gitu ya. Kita mulai memikirkan distribusi, kita mulai memikirkan strategi marketingnya. Nah kemudian dihadapkanlah pada kondisi bahwa sekarang semua pemasaran itu masuk ke digitalisasi ya teman-teman. Kalau yang sudah punya modal besar, mereka langsung bikin website. Sebenarnya website ini saya itu sudah merencanakan website itu sudah 5 tahun sebelumnya teman-teman ya. Sebelum saya mendirikan CV saya itu tahun 2019, meskipun saya mulai belajar bisnis itu tahun 2012, 2013 itu saya mulai punya surat izin SIUP ya. Kalau dulu itu SIUP itu teman-teman, SIUP, NPWP, TDP itu saya sudah punya di tahun 2013 ya teman-teman. Nah waktu itu saya memang berpikir akan membuat satu sistem gitu ya, sehingga saya memulai bisnis dengan susah payah itu ketika saya mati bisnisnya nggak ikut mati gitu teman-teman, bisa dilanjutkan oleh menantu saya pikir. Karena waktu itu memang bisnis saya itu hanya just fun gitu ya, hanya mengisi waktu teman-teman, hanya yang mengisi waktu. Iya sebentar, mohon perkenalkan item enema teman-teman. Ini ada yang masuk, mohon perkenalkan item enema. Oke, baiklah teman-teman, kita skip sebentar ya, karena di dalam ini ranjang kuning saya itu ada enema. Baik kakak, mohon maaf agak terlambat gitu ya saya responnya, saking semangatnya bercerita. Jadi enema kopi adalah satu metode detoksifikasi liver ya. Jadi yang didetoks itu liver kita. Kenapa? Karena liver kita adalah satu-satunya organ tubuh yang bisa merecovery dirinya dan merecover seluruh tubuh kita ya. Kalau ada ini kan, baik buruknya diri kita itu tergantung hati kita ya teman-teman. Kalau hati kita baik, maka baiklah seluruh perilaku kita, ucapan kita, pikiran kita gitu ya. Nah tubuh juga demikian. Sehat tidaknya tubuh itu juga sangat dipengaruhi oleh liver kita. Ketika liver kita tidak sehat teman-teman, maka itu akan menjadi merantak gitu ya bahasa Jawanya, akan menjadi nanti organ tubuh yang lain itu akan menyusul rusak. Karena liver kita itulah yang mampu merecovery dan membantu recovery untuk organ-organ lainnya. Nah, metode enema kopi adalah satu detoksifikasi liver mandiri
secara alami menggunakan cairan kopi organik ya teman-teman. Nah, ada satu panduannya ketika kakak membeli paket enema perdana ya. Paket enema perdana itu sudah komplit kopi dan alat juga tutorial tertulisnya. Jadi kakak bisa membaca, kemudian kalau ada yang perlu ditanyakan di situ juga ada kontak personnya kakak. Nah, kabar bagusnya ketika kita live gitu ya, kakak bisa melihat di platform marketplace di mana di TikTok itu ya, itu langsung ada jadi kalau harga normalnya misalnya 100.000 gitu ya, diskonnya itu bisa sampai 28% teman-teman ya. Demikian juga di sini ya. Ada satu program-program, apalagi selama Agustus itu kita banyak promo-promo gitu. Nanti kalau ada yang kurang jelas gitu, kakak bisa hubungi kami melalui kontak person itu, atau melalui chatroom ya kak. Nanti kita bisa bantu jelaskan gitu kak. Monggo. Terima kasih sudah kerso berkomentar ya kak. Kak Jen 138, matur nuwun sudah rawuh di live saya dan sudah memberikan satu komentar. Oke. Silakan kalau masih ada pertanyaan kak, bisa ditulis di kolom komentar. Kawan-kawan, Kak Ina monggo bergabung. Silakan kalau ada pertanyaan meskipun tentang produk teman-teman boleh. Jadi di live saya, live streaming ini teman-teman boleh tanya apa saja ya, tentang produk boleh, tentang pemberdayaan diri boleh, tentang kesehatan boleh, tentang motivasi dan bisnis juga boleh ya teman-teman ya. Monggo silahkan, karena memang di sini kita ini hanya ngobrol aja ya, bukan workshop gitu ya. Jadi boleh keluar dari tema sewayah-wayah gitu, sepanjang itu positive vibes only ya teman-teman. Karena beberapa waktu kemarin itu waktu saya live itu ada pertanyaan yang mungkin menurut si penanya itu relevan gitu ya, tapi karena kita bicara di tempat umum gitu ya, itu kurang pas gitu loh teman-teman ya, karena yang dibahas itu anggota tubuh pribadi gitu ya, dan saya rasa kurang gimana gitu ya teman-teman. Jadi kalau hal-hal yang lebih pribadi mungkin bisa DM gitu ya teman-teman. Kakak monggo kalau masih ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar ya. Kak Jen 138, matur nuwun sudah berkomentar dan matur nuwun sudah rawuh di live saya. Di platform sini live saya ini memang setiap hari ya, sudah masuk sebulan ini. Di live saya yang sini saya baru 2 hari ini ya. Jadi masih belum banyak yang saya pahami tentang fitur maupun ketentuan-ketentuannya gitu ya. Jadi ya begitulah. Begitulah zaman digitalisasi ya, kita bisa bekerja dimanapun kita berada gitu ya. Kemudian kita bisa jualan itu offline maupun online gitu ya. Online pun sekarang kan banyak pilihan ya teman-teman, banyak sekali marketplace, tapi saya hanya bermain di 3 marketplace teman-teman. Meskipun banyak sekali, saya hanya fokus bermain di 3 marketplace karena memang ini kita, selamat datang Kak Kuaki, kapasitas orang kita masih sangat terbatas. Digitalisasi ini terutama di bidang digital ini ya teman-teman, itu saya masih harus mengedukasi atau harus kaderisasi. Staf saya yang sudah ikut saya 3 tahun saja, ketika saya tanya gitu ya, ya apa sebagian pekerjaan di outsourcing gitu, terus kamu diajari dulu ibu untuk digital marketing gitu ya, dia bilang enggak berani dulu. Selamat datang Kak Kopi Bali. Jadi dia tidak berani untuk speaking gini ya. Memang tidak banyak ya orang yang berani untuk speaking. Kalau saya mikirnya sederhana teman-teman. Selamat datang Kak Puspa Jaya,
monggo pinara Kak Ayu Arumi, monggo pinara Kak Mami sudah gabung, monggo pinara. Jadi sebenarnya sederhana teman-teman ya. Public speaking begini ini mungkin teman-teman bayang none, waduh ngomong apa ngono, terus kok ono enggak sing nonton gitu ya. Kalau saya mikirnya sederhana, ngomong apa gitu ya, ya ngomong apa aja, yang penting baik dan membaikkan gitu ya. Kita bisa awali dari kesenangan kita apa gitu. Kalau kesenangan saya kan, saya memang suka sekali mempelajari pemberdayaan diri gitu ya. Jadi lebih ke manajemen SDM, tapi kalau dulu manajemen SDM secara birokrasi, sekarang manajemen SDM, manajemen SDM sumber daya diri kita sendiri dan keluarga gitu ya. Kemudian saya suka berbisnis, saya juga menjual alat kesehatan ya, terapi kesehatan enema kopi, sehingga untuk diskusi tentang kesehatan tubuh kita, kesehatan secara holistik ya, dalam arti bahwa tubuh kita sehat, pikiran kita sehat, jiwa kita juga sehat, itu saya sangat senang teman-teman. Nah itulah, kalau kita senang itu 2 jam itu tidak terasa teman-teman. Ini saja sudah jam 20.15, artinya saya sudah 1 jam bicara ya teman-teman. Kalau kita seneng itu enggak terasa waktu, sama waktu kita pacaran itu loh. Kalau kita lagi bucin-bucinnya ya, sudah dari pagi sampai sore sudah berdua gitu, masih mau pisah si aras-arasen gitu ya kan. Sama live streaming yang awalnya saya berpikir aduh mengerikan gitu ya kan, ternyata enggak mengerikan sama sekali teman-teman. Kita ambil aja topik yang memang kita sukai gitu ya. Kemudian itu kalau topiknya. Kemudian bagaimana Mbak Yayu? Ono enggak sing delok, kan enggak pede gitu ya. Anggap aja yang lihat itu ada. Karena semesta ini isinya banyak, ada hewan, ada tumbuhan, udara, bangunan, semuanya ini kan makhluk yang sebenarnya bisa melihat tapi tidak seperti kita gitu ya cara melihatnya. Ada malaikat, ada setan gitu ya kan. Makanya sebelum live saya tunaikan dulu sholat isya supaya setannya nggak usah hadir lah ya. Kalau malaikat oke lah hadir, boleh gitu ya. Dan tentu saja harapan saya bahwa apa yang saya sampaikan kepada teman-teman itu mengandung keberkahan. Karena sebenarnya sehebat apapun kita tidak bisa merubah orang ya. Yang bisa merubah orang ya hanya yang bersangkutan dan Tuhannya gitu ya teman-teman. Nah karena itu ketika kita sharing begini ya, kita nggak usah pasang target bahwa kita itu bisa merubah orang jadi pengusaha semua gitu. Nggak usah. Ya sudah, kita sampaikan saja bahwa bisnis is fun, bahwa bisnis itu menyenangkan. Kok bisa menyenangkan Mbak Yayu? Iya senang bisnis itu. Kita dituntut untuk belajar. Kita hidup semakin hidup karena di dalam bisnis itu dinamis ya. Kita dituntut untuk, ya itu tadi, teman-teman kita harus jadi scary tadi ya. Kalau jadi how atau ham janganlah ya teman-teman, itu sudah terlambat. Jadi keempatnya baik sniff, scary, ham dan how itu semuanya ketemu dengan station N ya. Bedanya apa? Waktu. Si sniff bisa menemukan lebih cepat karena dia sudah menyusun petunjuknya. Oh aku ingin mambu iku keju iku, mari lurus belok kiri belok kanan ketemulah keju ya. Nah si scary karena dia tidak mengoptimalkan potensi yang ada di dirinya, yang sebenarnya kan sama-sama tikus, sama-sama bisa mengendus. Dia nggak pakai mengendus, dia jalan aja, nggak pakai mikir, nggak pakai mengendus. Pokok mlaku wae ana dalan diliwati ketemu buntu ya balik maneh kayak gitu. Kebablasan ya balik kucing kayak gitu ya teman-teman. Nah, atau kebablasan cari terobosan, sama ketemu dengan station N juga ya, hanya dia di belakangnya si sniff. Bagaimana dengan si ham tadi ya teman-teman? Dia masih mikir, dia masih menganalisa gitu ya, gandang melaku, gak sadar bahwa itu dihabiskan sendiri, bukan dicuri orang lain gitu ya. Sampai akhirnya dia sadar bahwa memang itu habis gitu loh, kenyataannya habis dan dia harus mencari lagi, baru dia belajar. Luar biasa ilmunya, terima kasih dan matur suwun. Sami-sami Kak Puspa Jaya. Pak Am ini nggih kalau ndak salah. Pak Am ini salah satu tokoh di dalam ini komunitas Pedalindo saya teman-teman. Monggo di follow akun beliau. Beliau ini sangat
sangat bijaksana ya, tipikal orangnya sangat bijaksana gitu. Bisa merangkul semua kalangan teman-teman Pak Am ini, dan beliau punya bisnis di fashion ya. Silakan teman-teman di follow. Mohon maaf saya tak minum dulu ya teman-teman karena ternyata haus juga 1 jam. Matur nuwun Pak Am, sudah rawuh. Barokallah, semoga kita terus bisa bersilaturahmi di sini ya Pak Am, meskipun sebenarnya setiap minggu kita ketemu ya Pak. Karena kita sama-sama buka di CFD teman-teman. Sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tisunya ketinggalan. Tak apa-apa ya teman-teman. Baiklah, jadi begitu teman-teman ya. Dari kisah itu teman-teman, jadi itu tadi saya contohkan bahwa dari setiap 4 sifat itu teman-teman tidak melulu bahwa kita ini tipe scary gitu, tidak selalu. Kadang kita bisa jadi tipe sniff gitu ya. Kalau yang terjadi pada saya tipe sniff itu bisa secara naluri kita itu tergerak ketika itu kita menjiwai teman-teman. Jadi saya ambil contoh Enoma Kopi ya. Enoma Kopi itu saya melakukan sendiri dan saya berusaha memberikan yang terbaik untuk tubuh saya, sehingga kopinya itu saya bikin sendiri teman-teman. Dan itulah yang saya persembahkan juga untuk teman-teman customer saya ya, yang terbaik gitu ya. Saya benefitnya itu saya sudah merasakan, sehingga ketika untuk pandemi ya, untuk pandemi kemudian supply alat itu sudah mulai kesulitan teman-teman. Menunggu kehadiranmu. Menunggu kehadiranmu sudah bergabung. Oh enggak Kak. Saya juga sudah menunggumu. Jadi kesel saya. Nah, karena saya butuh dan saya bisa memprediksi kesulitan ke depan jika sampai terjadi langkanya alat ya. Kalau hukum ekonomi dimanapun berjalan teman-teman ya. Ketika kebutuhan tinggi, barang tidak ada ya, maka harga akan naik. Ketika kebutuhan rendah, barang melimpah, maka harga jadi murah. Nah, saya berusaha untuk menjaga pasar itu harganya itu di normal, tidak terlalu rendah. Karena kalau terlalu rendah maka reseller saya kasihan ya. Kalau terlalu tinggi, konsumen saya yang kasihan, customer saya yang kasihan harus membeli. Sehingga saya langsung ambil inisiatif bahwa oke, pandemi itu mulai Februari, kita mulai kesulitan di bulan Maret teman-teman. Kemudian April saya lihat tidak ada perkembangan dari prinsipal gitu ya. Ya Bu, belum ada barang gitu ya teman-teman. Akhirnya saya langsung sebelumnya saya sudah mempelajari bagaimana cara import ya teman-teman. Nah itulah teman-teman, apapun yang kita senangi itu coba aja disinauni. Nggak harus itu kita lakukan dulu. Minimal kalau itu ada kaitannya dengan bisnis kita pelajari dulu. Siapa tahu pengetahuan itu satu ketika akan kita butuhkan ya. Seperti waktu itu saya belajar import ya, prosedur import. Nah pada saat saya memang membutuhkan barang dari luar, akhirnya saya tahu oh harus bagaimana mencari supplier, terus aku harus bagaimana gitu ya teman-teman. Sehingga di bulan Juli dan Agustus itu ya, semua kebutuhan untuk Enoma Kopi perlengkapannya itu sudah kami siapkan sampai setahun ke depan ya teman-teman. Saya pikir molor-moloro itu 1,5 tahun lah gitu ya, karena saya prediksi bahwa kemampuan
daya beli masyarakat itu pasti akan turun dengan kondisi pandemi. Yang saya waktu itu tidak berpikir akan panjang gitu ya teman-teman. Saya tidak berpikir bahwa pandemi itu akan begitu panjang. Ya alhamdulillah memang waktu itu setengah tahun ya stok itu habis. Jadi bulan Juli Agustus itu datang ya, akhir tahun itu saya sudah melakukan pengadaan lagi teman-teman. Jadi meski pandemi 3 tahun tapi kita pengadaan itu sudah 4 kali ya, karena yang pertama itu kan masih pertama, saya belum berani memprediksi yang over gitu ya. Prediksi saya itu setahun habis, ternyata 6 bulan sudah habis gitu teman-teman. Nah kemudian pengadaan kedua itu baru saya menghitung, ini setengah tahun habis ya sudah, pengadaannya kita bikin 2 kali lah gitu ya, harapannya setahun bisa habis gitu. Nah ternyata karena pandemi berkepanjangan, daya beli masyarakat turun. Kalau awalnya terserap cepat karena memang orang itu kan mencari caranya sehat gitu ya. Jadi waktu itu meskipun daya beli masyarakat turun, pengguna enema kopi itu bertambah teman-teman ya, karena semua orang berusaha ya caranya gak kena covid gitu ya kan. Dan salah satunya adalah dengan enema, karena enema itu tujuannya adalah untuk membangun imunitas tubuh kita. Jadi kalau kita sakit bisa segera sembuh dan tidak mudah jatuh sakit gitu teman-teman. Bukan berarti tidak bisa sakit ya, karena tujuan enema adalah self healing program tubuh kita itu berjalan ya teman-teman. Jadi yang import kedua ini malah prediksi saya setahun, habisnya 1,5 tahun gitu teman-teman ya. Tapi kemudian di pengadaan berikutnya saya tetap ambilnya itu 1 tahun teman-teman. Saya ambil untuk 1 tahun gitu ya pengadaannya, sehingga saya bisa memikirkan hal lain ya teman-teman. Nah itu ketika saya menjadi SNF. Kenapa saya bisa menjadi SNF pada saat itu? Karena saya menjiwai betul. saya butuh dan saya bisa merasakan kalau terjadi kesulitan ini, wah apa dampaknya gitu ya, sehingga saya antisipasi sebelum dampak itu terjadi. Yang pasti teman-teman itu bisa menjadi SNF maupun menjadi scary, bisa menjadi how, bisa menjadi han. Tapi semuanya itu pilihan ya teman-teman. Bagaimana kita bisa lebih baik kita menjadi SNF dan scary. Kalau bisa jangan menjadi ham. Naudzubillah min dzalik lagi, jangan menjadi ham yang lebih banyak menyalahkan orang lain, lebih banyak menyalahkan keadaan dan menunggu perubahan. Yang namanya perubahan itu tidak bisa ditunggu teman-teman ya. Karena di dunia ini tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri ya. Terus akan berubah, sehingga kita juga mestinya fleksibel. Kita harus berubah, kita juga harus mengikuti perubahan itu. Kalau enggak ya kita ditinggal oleh zaman gitu ya teman-teman. Nah karena itu dari kisah 2 tikus dan 2 kurcaci itu ya, satu yang bisa diambil hikmahnya adalah jangan pernah takut menghadapi satu perubahan dalam hidup ya teman-teman. Karena dalam kehidupan kita ini tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri ya. Kalaupun kita menghadapi satu kondisi yang sulit ya, kita ingat aja bahwa Allah itu memperjalankan ada siang ada malam. Nggak mungkin malam terus, nggak mungkin siang terus, karena itu adalah sebuah keseimbangan semesta. Artinya apa? Artinya kalaupun kita kesulitan itu nggak mungkin kita akan susah terus selama kita mau berusaha ya. Telat-telatnya kita menyadari kayak si Hem tadi ya, waduh telat ini berubah, tapi mau berubah jangan seperti si Hao tadi, wis longgo ae ngenteni sapa ngerti, cisnya dikembalikan. Dan siapa yang mau mengembalikan orang yang dia menghabiskan dia sendiri ya kan, seperti itu ya teman-teman. Kak Hasmeta, Revi selamat bergabung, monggo Pinara. Jadi begitu. Kak Nihani, selang enema bisa dimasukkan etalase. Oh oke. Bisa sebenarnya Kak. Cuman karena ini live kedua saya, kayaknya bisa nggak ya kalau dirubah? Atau bagaimana kalau besok itu hari apa ya? Besok masih hari Rabu ya.
Besok masih hari Rabu. Besok saya live Kak. Atau besok saya masukkan ke ranjang kuning ya Kak. Ini yang live-nya masih pelajaran. Jadi ada orderan yang ada request untuk dimasukkan ke etalase kok kesulitan. Matur nuwun Kak Hani sudah bergabung. Iya, sebentar ya Kak. Saya coba ya Kak. Semoga saja nggak putus. Sebentar. Oh bisa Kak, bisa tambah produk Kak. Sebentar ya, saya tambahkan ya Kak. Sebentar ya teman-teman. Ini nambah produk di ranjang kuning ya teman-teman. Karena ini baru ini kali pertama saya masukin ranjang kuningnya maksud saya. Jadi masih runuk-runuk gitu ya. Oke. Oke. Mungkin itu ya Kak. Saya juga nggak hafal. Oke. Bisa Kak Hani, monggo. Silakan. Oh iya, karena ada diskon 50% ya Kak. Oke Kak. Sudah masuk ya Kak? Sudah ada 6 produk ya Kak ya? Oke, silakan Kak. Kalau belum masuk, mohon info Kak. Nanti saya coba lagi masukkan. Terima kasih. Teman-teman, kabar bagusnya. Ternyata subhanallah ya. Saya baru menyadari bahwa live streaming ini ternyata sangat membantu customer kita loh teman-teman ya. Enoma kopi itu nyandu yang penuh manfaat. Alhamdulillah, betul Mbak Ani. Memang. Jadi enoma kopi itu seperti nyandu ya teman-teman. Tapi sebenarnya bukan kecanduan ya teman-teman. Jadi nyandu dengan kecanduan berbeda ya teman-teman. Kalau nyandu itu kalau kita nggak melakukan seperti gini. Kita biasa sikat gigi gitu ya sehari 2 kali. Terus kita nggak sikat gigi seharian. Kan rasanya mau ngomong itu nggak pede gitu ya. Sama kita biasa mandi sehari 2 kali, terus kita nggak mandi kan rasanya peliket kabeh. Enoma kopi juga begitu teman-teman. Begitu selesai enoma kopi itu ya kayak saya ini. Nah ini adalah hasil enoma kopi selama 8 tahun gitu ya. Jadi selalu bersemangat gitu ya. Karena moodnya baik, alhamdulillah teman-teman ya. Tentu saja kesehatan itu holistik, diiringi dengan noto hati, noto pikiran gitu ya, dan noto awak gitu ya teman-teman, olahraga gitu ya. Jadi saya ini sudah masuk usia 50 tahun depan, tapi saya merasa alhamdulillah mulai saya enoma kopi itu kualitas kehidupan saya semakin baik teman-teman. Saya dulu itu tidak kuat olahraga, jalan aja tidak kuat. Tapi di tahun ini bahkan saya fitness itu sehari 2 jam. Dan alhamdulillah saya mampu. Itu pun juga ada kisahnya sih scary ya teman-teman. Jadi itu dikondisikan karena pandemi kemarin saya tidak terlalu banyak. Matur nuwun Kak Hani sudah transaksi ya. Matur nuwun, barokallah Kak. Ya ini teman-teman monggo. Jadi dimanfaatkan ya. Ternyata saat live itu banyak diskon teman-teman ya. Kalau saya lihat di etalase yang platform sini ini memang tidak hanya pada saat live, ternyata di hari siang itu ya saya melihat itu ternyata iya ada diskon yang kalau 28% itu juga lumayan kan teman-teman. Saya aja kalau bikin promo paling diskon mau mentok itu 10% teman-teman. Itu pun di saat momen-momen tertentu gitu ya. Kalau yang promo rutin yang saya ganti-ganti itu mentok-mentok cuma 5% loh teman-teman. Ini sih bisa sampai sekian. Voucher 50.000 hanya malam ini. Nah itu kalau di sini juga ada teman-teman, bisa dilihat di ini ya, di store saya ya teman-teman. Nah kita kembali lagi back to sleep ya. Jadi yang harus kita ambil kesimpulan bahwa jangan pernah takut menghadapi satu perubahan dalam hidup ya teman-teman. Karena ya itu tadi, tidak mungkin selama kita hidup di dunia itu tidak ada perubahan. Itu hal yang sangat tidak mungkin ya teman-teman. Kalau kita tidak mau berubah, maka kitalah yang akan dirubah oleh keadaan ya. Sama seperti si Ham. Atau kita yang ditinggalkan oleh keadaan.
Sama seperti si Hao yang duduk menunggu ya perubahan kok ditunggu. Perubahan itu diikuti gitu ya. Yang kedua, jika kita tidak melakukan perubahan ini, pasti kita akan musnah atau akan terjebak pada kondisi itu terus. Orang lain sudah mentas, yang tidak mau berubah ya sudah mekutek aja seperti itu, teman-teman ya. Ininya kondisinya tidak akan, katakan gini, orang yang jatuh ya ekonominya karena pandemi ya, dia gopoh aja mencari BLT, mencari bantuan ini dan itu gitu. Di sisi lain orang-orang mulai berpikir mencari pendapatan tambahan, mulai berpikir menambahkan skill gitu ya. Orang-orang yang sudah berpikir menambah skill, untuk menambah penghasilan, pasti kalau dia terus melakukan akan berhasil. Bagaimana dengan orang yang hanya menunggu bantuan? Bantuannya belum tentu datang, paling nanti kalau pas ada pesta rakyat itu yang bantuan hanya sesaat itu saja, ya kan? Kemudian apakah kita hanya hidup pada saat ada pesta rakyat? Kan enggak. Itu ya teman-teman, itulah sebabnya bahwa kita harus melakukan satu perubahan atau kita akan dilindas oleh perubahan ya. Yang ketiga, satu hal yang sangat penting dari perubahan, lebih baik terlambat teman-teman, seperti si Hem tadi ya, daripada tidak sama sekali seperti si Hao yang duduk dan masih terus mencari kambing hitam, misalnya sopo sing doko kayak gitu, tapi dia tidak melakukan apapun, akhirnya dia dilindas oleh keadaan ya teman-teman. Yang keempat, perubahan akan terjadi baik kita harapkan atau tidak. Perubahan akan mengejutkan apabila kita tidak menghendakinya dan kita tidak menyadarinya ya. Seperti 4 karakter tadi, yang 2 karena dia sudah mengamati, oh kok tambah cilik gitu ya gajinya. Dia ketika begitu habis gitu, dia nggak terlalu kaget. Oh ya pantas wingi wis karek 10% kok, terus diambil orang-orang ya jadi habis gitu. Yang 2, dia nggak nyadar bahwa yang tadinya sak gunung moro-moro cuprit sampai hampir tandas gitu, dia nggak sadar. Begitu datang, loh kok hilang gitu ya kan teman-teman. Nah itu karena dia tidak memprediksi, dia tidak menyadari apa yang dia lakukan gitu ya teman-teman. Kemudian yang kelima, saat kita berhenti dari rasa takut, pasti akan merasakan hal yang lebih baik ya. Ketakutan itu kita hadapi dulu, kita terima dulu, kemudian kita analisa apa yang membuat kita takut. Kemudian kita mulai berpikir kenapa kita harus takut. Ya, kita punya Allah, kita dikasih Allah pikiran, kita dikasih Allah tubuh yang sehat. Artinya kita bisa melakukan sesuatu untuk merubah kondisi yang nggak baik menjadi hal yang baik, dan kita mulailah fighting gitu ya teman-teman. Itu artinya bahwa jangan takut gitu ya, berhenti dari rasa takut, maka kita akan mendapatkan hal yang baik gitu ya. Kemudian yang keenam, dengan menaruh perhatian pada perubahan kecil sejak awal akan membantu kita beradaptasi dengan perubahan yang lebih besar di masa yang akan datang teman-teman. Selamat datang Kak Weni, sudah bergabung, monggo Pinara. Matur nuwun. Pak Am, matur nuwun stikernya, barokallah Pak. Nah gitu ya teman-teman. Jadi ketika kita itu melihat perubahan kecil, sekecil apapun perubahan itu tidak kita abaikan ya teman-teman, kita lihat oh apa ya yang berubah, maka ketika terjadi satu perubahan yang besar itu kita sudah nggak kaget gitu ya teman-teman. Jadi kita bisa beradaptasi dengan lebih cepat dan bisa mengambil keputusan dengan lebih tepat ya teman-teman. Jadi beradaptasi dengan lebih cepat dan mengambil keputusan dengan yang lebih tepat ya. Nah yang ketujuh, cara yang cepat untuk berubah adalah menertawakan kebodohan kita sendiri ya teman-teman. Jadi ketika kebodohan kita ditertawakan orang lain gitu ya, kalau saya nggak apa-apa, biarin. Bahkan saya itu tipe orang yang tidak terlalu peduli dengan pendapat orang tentang saya ya, pendapat orang tentang saya.
Mau orang bilang saya baik juga, alhamdulillah. Orang mengatakan saya tidak baik, bagi saya juga tidak masalah. Yang masalah adalah ketika kita dikatakan orang baik, tapi ternyata kita nggak baik. Itu justru bagi saya masalah. Masalah artinya ini penipuan publik ya kan. Nggak apik tapi diomongno apik. Itu menjadi beban secara pribadi. Kalau bagi saya lebih baik orang mengatakan saya tidak baik, tetapi saya berusaha untuk menjadi baik dan saya memberikan hal-hal baik untuk teman-teman. Itu bagi saya lebih baik gitu ya teman-teman. Tidak terlalu penting bagi saya dinilai orang itu baik atau tidak gitu ya. Yang penting adalah bagaimana kita tetap melakukan hal baik sekalipun kita tidak dibaiki gitu ya. Jadi kalau orang baik sama kita, kemudian kita membalas dengan kebaikan, itu sesuatu yang biasa ya, wajar. Tapi bagaimana ketika orang tidak baik pada kita, tapi kita ya sudah, kita tetap aja jadi orang baik gitu. Kalau dawuhnya Gus Baha itu gini, jangan dikendalikan oleh orang lain ya. Kita ini jangan di-drive oleh keadaan. Artinya apa? Ketika orang tidak baik, kita juga tidak baik gitu ya. Orang baik, kita ya baik. Nah itu kan kita dikendalikan keadaan. Artinya kepribadian kita dikendalikan oleh orang lain ya kan. Dan kita harus punya prinsip bahwa saya tetap berusaha baik. Urusannya kon gak api, ya itu urusanmu bi Gusti Allah. Artinya itu bukan masalah saya, tapi masalah si yang tidak baik gitu teman-teman. Ketika ada orang baik ya, alangkah baiknya jika kita membalas dengan kebaikan yang lebih baik lagi gitu ya. Karena Allah itu punya sifat Rahman dan Rahim ya teman-teman. Maka ya 99 Asmaul Husna itu sebenarnya ya nyiprat gitu di kehidupan kita, di sifat-sifat kita gitu ya teman-teman, bahwa kita harus tahu terima kasih gitu ya. Kita harus bersyukur sekecil apapun kebaikan yang kita peroleh gitu ya. Selamat datang Kak Emma Rose, monggo Pinara. Jadi begitu ya teman-teman. Nah itu tadi adalah hal-hal yang kita ambil dari pelajaran 4 karakter tadi ya. Selamat datang Kak Enden Gunawan. Jadi itu ya teman-teman, sifat-sifat seperti si Snif yang memang sudah menyadari duluan gitu ya, gercep gitu ya. Selamat datang ke alat rumah tangga milenial, gercep gitu ya. Itu sangat baik kalau kita bisa melakukan teman-teman, dan itu adalah kondisi yang paling ideal menurut saya ya. Kondisi yang paling ideal karena si Snif ini tentu adalah tipikal orang yang mau belajar. Orang yang mau mengamati itu artinya dia mau belajar. Orang mengamati itu kan beda dengan orang yang kepo ya. Orang kepo itu juga mengamati. Saya sendiri itu mengalami teman-teman ya. Dalam kehidupan sehari-hari itu mungkin banyak sekali orang itu yang melihat saya, Mbak Eri jadi lampu wong kok nang omah gak tau kumpul wong gitu ya. Kadang mereka itu enggak tahu. Dulu-dulu awal saya membangun bisnis itu bahkan saya tidur saja enggak sempat gitu ya. Pernah saya itu 3 hari teman-teman melayani gift perpisahan ya, hadiah perpisahan. Ada orderan gitu karena sekian kelas itu order ke saya, acara perpisahannya bareng. Saya 3 hari enggak tidur teman-teman. Jadi begitu selesai pekerjaan itu rasanya seperti mau pingsan. Tapi hanya rasanya. Mau tidur enggak bisa teman-teman. Sudah terlalu capek. Akhirnya saya masuk ke salon, saya bilang ke terapisnya, Mbak, aku gak usah sing mau pijeti sing aneh-aneh. Pokoknya badanku ini jangan, saya itu enggak bisa digesek teman-teman. Jadi kan pijet sekarang itu kan dipeluruti gitu ya teman-teman. Itu saya enggak bisa. Kalau kulit saya dipeluruti, kalau di desa gitu ya, mbah-mbah yang mijet saya itu bilang kulit saya itu licin. Jadi kalau beliau mijet itu biasanya orang mijet kan pakai body lotion gitu ya. Nah mbah-mbah ini enggak pakai body lotion karena katanya kulit saya licin. Nah ketika pijetnya itu pijet yang pelurut itu jadinya malah biru semua teman-teman kulit saya itu. Jadi saya bilang ke mbak terapisnya, selamat datang Kak Umi,
Saya bilang, Mbak, jangan saya nggak usah dipijit aneh-aneh. Aku nyet-nyetan saja sampai aku tidur, kemudian sudah terserah kamu mau melakukan apa. Jadi ya gitu teman-teman, 5 jam itu ya, 5 jam di salon itu saya cuman disuruh mengkurup ya mengkurup, suruh miring ya miring. Sudah nggak sadar, sudah benar-benar tidur sampai di steam itu ya, dimasukkan kotak untuk diangetin gitu itu. Ya saya tetap tidur sampai mbaknya itu bangunkan saya tuh saking takutnya, mungkin takut saya mati, mungkin dia kok gak gerak gitu. Ibu enggak apa-apa, enggak kepanasan. Saya bilang enggak kepanasan, enak malah hangat gitu mbak, saya bisa tidur lelap. Biarin aja mbak saya tidur, di timer aja sekian menit, 15-20 menit aja dengan suhu yang tidak terlalu panas gitu ya. Pokoknya saya goblios, terus biarkan saya tidur, nanti timer bunyi baru saya dibangunkan untuk pindah proses selanjutnya gitu teman-teman. Nah itulah ya teman-teman. Jadi orang itu enggak melihat di balik layar gitu ya teman-teman. Mereka hanya melihat kok saya itu kemana-mana sendiri gitu ya. Mereka tidak melihat kapan suami saya datang gitu ya, kan kepo-kepo gitu ya, sehingga orang itu ndelok gitu. Nah itu terjadi sekian puluh tahun ya teman-teman. Saya resign dari kantor itu kan tahun 2010 teman-teman, sempat bekerja di perusahaan lain, di perusahaan keluarga juga enggak lama, enggak, cuma 4 bulan gitu ya. Setelah itu saya mulai belajar bisnis, dan memang yang namanya orang belajar ya saya fokus, sehingga saya meninggalkan teman-teman sosialita ya, saya tinggal di lingkungan saya juga bergaul itu seperlunya saja gitu ya teman-teman, karena saya kan mode hemat energi. Kalau capek di luar akhirnya saya keteteran sendiri ya kan, sehingga orang itu penasaran dan berkembanglah isu-isu yang beraneka ragam gitu teman-teman. Bukan saya tidak tahu teman-teman, saya tahu, tapi saya berpikir bahwa kalau kita itu mengikuti netizen ya teman-teman, wah sok kejat-kejat kita. Yang kejat-kejat ya hati kita, ya pikiran kita, ya kan, ya gerakan kita. Nah daripada kita nurutin netizen kan kita mending fokus aja dengan apa yang kita perjuangkan ya kan. Kita fokus aja dengan tujuan kita mau kemana, kita mau apa. Itu saja kalau menurut saya. Soal kita terus diharani orang nggak baik, ya nggak apa-apa. Yang penting kita berusaha terus untuk melakukan hal baik sekecil apapun itu ya. Termasuk ya ini, termasuk saya live ini teman-teman. Mungkin orang di luar sana gitu ya tidak membayangkan bahwa saya bisa ngomong 2 jam gitu ya kan. Sing diomongno opo ngono iku. Dan saya memang kemarin itu alhamdulillah ada satu tragedi gitu ya teman-teman. Di HP saya itu kan, karena saya sudah sangat lama ya bergerak gitu, ada 1000 lebih di dalam kontak saya teman-teman. Kemudian saya itu berusaha mau membersihkan gitu ya, saya bingung ya. Saya bingung yang di delete yang mana gitu ya, karena kan ada yang agak toksik itu, yang toksik nemen gitu ya, kontra itu memang langsung saya ini teman-teman ya. Nah kalau yang lain itu kan agak sulit ya, akhirnya saya biarin aja. HP hang-hang, buat live itu juga hang-hang gitu ya teman-teman. Ya sudah nggak apa-apa saya gitu kan. Nah hingga pada akhirnya, sebentar teman-teman, ini kok hingga pada suatu kondisi hari apa ya itu, tanggal 5 ya, tanggal 5 itu HP saya mengap teman-teman. HP saya mengap, dan ya mau nggak mau akhirnya saya ini ganti HP. Nah ganti HP itu saya akan diskusi sama suami, Cinta, HP ku mengap iki, aku terus piye iki yo. Karena kan suami tahu bahwa saya itu kalau sama HP itu kan seperti suami kedua gitu ya. Tadi turu didelok gitu, turu tapi enggak dikeloni ya, tidur HP-nya ada di meja gitu ya teman-teman. Jadi suami saya paham betul kalau HP saya trouble, wah ini mesti ya ini sedih gitu. Terus kebetulan Agustus itu kan ulang tahun saya ya, bulan ulang tahun. Terus
suami saya bercanda, ini kayak aneh minta hadiah ulang tahun lebih awal gitu. Terus akhirnya pokoknya beliau memutuskan untuk membelikan saya itu tipe iPhone gitu ya. Nah, saya sebenarnya waduh, lah saya ini gaptek, sedangkan iPhone itu kan fitur-fiturnya tidak semudah kalau kita menggunakan kayak Xiaomi ya teman-teman. Saya sebenarnya sudah menawar gitu, oh gak usah sing dur-dur, mari cinta sing biasa kok aku sungkan ya, sungkan dengan pembelian segitu gitu ya. Jadi di rumah itu paling bagus itu selalu telepon saya, telepon suami saya itu biasa aja, dan beliau memang memilih yang biasa aja gitu. Jadi saya tuh sungkan sebenarnya di rumah itu HP saya relatif yang paling bagus. Dulu anak-anak saya itu dapat HP itu bekas ibunya. Setelah mereka dewasa itu baru beli HP dengan tipikal mereka masing-masing gitu teman-teman. Nah ternyata kemudian disepakatinya bahwa memang saya harus ambil yang tipe yang nggak harus terbaru diajeng, tapi ambil yang lifetime-nya masih bisa 5 atau 8 tahun digunakan gitu. Saya itu kalau menggunakan barang itu lama teman-teman. Kalau nggak sampai hancur gitu saya nggak akan melepaskan ya kalau barang-barang, karena saya berpikir di setiap apapun termasuk barang itu ada nilai-nilai keberkahan gitu ya teman-teman, karena saya ajak berjuang. HP-nya diajak mencari tuan gitu ya teman-teman. Nah itulah teman-teman, ketika kita fokus ya sudah gitu ya. Nah untuk meninggalkan circle yang toksik atau ini kan juga kadang kita ribah ya, kadang kita sungkan. Nah begitu HP saya rusak ganti ke iPhone, ternyata si iPhone itu tidak support dengan kontak yang saya simpan di Google gitu ya. Jadi saya harus mindai satu-satu gitu teman-teman. Nah saya juga rodok lelep gitu ya kan, segitu banyak saya ya apa mindainya. Akhirnya saya nah kali ini saya jadi how teman-teman ya. Hanya menunggu perubahan. Nah ini ternyata ya tadi padahal saya bilang ojo jadi how loh ya, yang hanya menunggu gitu. Ternyata pada case ini ya saya jadi how. Saya menunggu sambil saya memasukkan pelan-pelan gitu ya teman-teman yang lebih dekat-dekat gitu. Dan tapi ya itu tadi karena saya itu belum familiar gitu ya, masukkan nomor aja salah, sehingga saya ya sudah nunggu ada teman WA gitu ya, saya lihat, saya cek namanya gitu ya, baru saya simpen gitu teman-teman. Seperti itu. Jadi dan ternyata jadi hal itu tidak enak lama. Kabar baiknya adalah secara tidak langsung kontak di dalam HP saya terfilter. Saya hanya berhubungan dengan orang-orang yang memang punya hubungan dengan saya. Dalam arti kalau saya punya hubungan itu selalu hubungannya positif. Saya tidak punya hubungan yang tidak positif dengan siapapun ya teman-teman. Nah kalaupun saya bilang bahwa ini circle tadi itu toksik ya, awalnya juga positif teman-teman ya. Nah berjalannya waktulah mereka kemudian menjadi berbeda gitu ya teman-teman, yang saya juga tidak nyaman gitu. Tapi kalau saya delete juga sungkan ya kan. Itulah orang Jawa, masih sungkan-sungkanan. Selamat datang Kak Bet Happy Vida, monggo Pinara. Jadi gitu teman-teman ya, itulah kenapa saya selalu berpikir bahwa sebenarnya apapun yang terjadi pada kita itu adalah hal-hal baik saja, karena Allah itu maha baik. Jadi nggak mungkin Allah itu memperjalankan kita menjadi tidak baik, itu nggak mungkin teman-teman. Kalau ada hal tidak baik itu ya tentu di belakangnya itu ada pesan cinta yang kita belum nangkep gitu ya. Seperti tadi ketika HP saya mengap gitu ya, saya nyadarinya ya telat. Kata si yang servis, akhirnya bisa saya servis teman-teman. Akhirnya bisa saya servis. Nah dan akhirnya saya bisa live 2 platform. Harusnya saya live itu 3 platform teman-teman ya. Tapi sementara ini saya masih bisa hanya live bisa 2 platform dengan waktu yang sama. Ini sudah bagi saya sudah alhamdulillah sekali gitu ya. Saya sudah menunaikan kewajiban dari platform untuk saya melakukan live streaming gitu ya. Tapi masih
banyak lagi yang harus saya lakukan. Dan itulah teman-teman yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, bahwa jika kita memang ingin maju ya teman-teman, maka kita harus menyongsong perubahan itu dengan pikiran terbuka. Bukan dulu saya sempat sih berpikir gini, waduh adik les-levan ngono kapan aku nggarap PK. Yang paling kritis ya di rumah saya terhadap bisnis saya itu si sulung. Karena si sulung itu memang punya hobi, kecenderungan yang mirip dengan saya. Dia suka bisnis. Sehingga kritikan dia itu sebenarnya itu tepat sasaran gitu teman-teman. Kan saya dikritik, ibu harusnya live itu dimanfaatkan itu. Nah, dan ini baru saya sadar bahwa oh alah ya Allah Kak, kalau saja saya live dari dulu-dulu, mungkin para customer saya itu sudah mendapatkan keuntungan lebih banyak mulai awal ya teman-teman. Nah ini karena saya baru nggak, tapi ya itu tadi akhirnya jadi siapa tadi teman-teman, jadi ternyata dikondisikan dulu, baru ini terlambat kan ya, saya terlambat melakukan satu perubahan, tapi minimal saya sudah melakukan gitu, bukan yang hanya duduk manis gitu ya. Sempat jadi tadi pada saat kondisi menghadapi HP, tapi dibalik itu ada satu hikmah, bahwa itulah cara Allah mungkin memilah dan memilih circle saya gitu ya teman-teman, sehingga yang masuk ke nomor saya saja yang akhirnya saya simpan, yang tidak ada masuk ke saya berarti memang sudah tidak ada kepentingan dengan saya gitu ya teman-teman. Jadi ya sudah, biarlah nanti kalau ada kepentingan mereka WA baru saya simpan lagi gitu aja. Memang ada dampaknya teman-teman. Dampaknya adalah ketika saya bikin status gitu ya teman-teman, itu yang melihat di status story saya, di WA story saya itu bisa di atas 100 gitu teman-teman ya, karena lah kontak personnya aja 1000 sekian ya teman-teman. 100 itu kan baru 10% ya, artinya sebenarnya kontak 1000 itu enggak efektif ya kan. Tapi saya untuk ngeling-ngeling sing aktif itu siapa itu saya juga sudah tidak punya waktu teman-teman, karena saya harus mengerjakan banyak pekerjaan lain yang membutuhkan pemikiran ya, karena membutuhkan pemikiran ya teman-teman. Jadi saya masih harus belajar tentang lika-liku ekspor. Kalau yang kemarin import kita sudah lakukan, kemudian ekspor ini saya masih belajar dari nol. Belajarnya dari nol, betul-betul nol teman-teman, sehingga ya saya belajar pelan-pelan. Saya bikin standar operasional, misalnya kalau ngurus surat keterangan asal itu harus bagaimana, nanti ngurus di bea cukai harus dengan siapa, pemasarannya itu kita di mana, itu saya susun standar operasional. Jadi saya pelan-pelan gitu nyusunnya sambil saya belajar itu teman-teman. Masih itu belum lagi live streaming seperti ini ya. Live streaming itu kalau malam Jumat atau hari Kamis malam ya saya off, karena kan kita harus kirim doa leluhur ya teman-teman. Kemudian kalau hari Minggu ya, hari Sabtu itu Minggu saya harus bangun pagi teman-teman untuk nganterkan anak-anak yang sedang belajar jualan itu di CFD ya. Jadi saya jam 2 sudah bangun nyiapin apa yang akan mereka jual gitu ya, krovelnya berapa biji ininya. Sabtu itu anak-anak sudah nyiapin, tapi saya kan tetap harus nyangoni mereka dengan doa ya teman-teman, karena mereka ini sebenarnya masih anak-anak gitu. Jadi saya ingin mereka itu seneng jualan, seneng bisnis, itu yang saya tularkan kepada mereka gitu ya teman-teman. Nah pada saat Sabtu itulah saya kesempatan menyusun seminggu ini apa yang mau saya bawakan gitu teman-teman. Meskipun kadang itu ya neronyol aja kayak ini tadi, sebenarnya saya itu mau membawakan masih berkorelasi dengan yang kemarin tentang inovasi, tentang kreativitas gitu ya teman-teman. Tapi ini tadi kok neronyol gitu ya, saya bersihin dokumen itu. Nah 4 sekawan ini muncul, saya berpikir wah ini bagus ini kalau untuk bahan obrolan malam ini, karena sebenarnya 4 sifat itu betul-betul ada pada kita, bukan hanya dalam perilaku bisnis teman-teman, tapi juga pada
perilaku keseharian kita ya. Kadang kita aktif gitu, kadang kita pasif gitu ya. Kadang kita itu nyebelin orang lain. Ketika jadi hal tadi kan orang kan sebel ya. Aduh kok gak ini sih, kok gak gercep, kok dimai sih kayak gitu ya teman-teman. Nah itulah tapi nggak apa-apa teman-teman, itu manusiawi. Yang perlu hanyalah bahwa kita harus menyadari, kemudian kita melakukan satu perbaikan diri sendiri ya. Dengan kita memperbaiki diri kita sendiri, sebenarnya waktu kita itu sudah habis teman-teman. Kita ini kan ibarat seperti buku ya. Kita ini ibarat seperti buku. Jadi kita buka buku yang lalu, kesalahan kita apa, dosa kita apa, itu kan banyak sudah. Sudah nggak sempat kita mau ngitung dosane wong liya itu. Kita hanya berpikir, iya ya, harusnya saya seperti ini, harusnya saya melakukan ini. Ini saja kita sudah penuh waktu kita ya. Selamat datang Kak Wijaya, matur nuwun sudah rawuh. Jadi gitu teman-teman. Jadi itulah saya berpikir ya, kenapa Allah itu berfirman bahwa Allah tidak akan menjatuhkan satu bala atau musibah atau malapetaka kepada hambanya yang sedang memohon ampun. Karena orang yang sedang memohon ampun ini mutlak pikirannya itu sudah lurus ke atas gitu ya teman-teman, sehingga Allah pun memberikan satu rahmat yang luar biasa, melindungi kita ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman worry atau teman-teman itu khawatir atau ada hal yang ganjel di pikiran kita, takut terjadi sesuatu yang nggak baik, sudah banyak aja istighfar teman-teman. Insya Allah tidak akan terjadi apa yang kita khawatirkan ya. Allah akan selalu memberi pertolongan kepada kita. Atau mungkin suatu ketika, namanya kita juga manusia ya teman-teman, kalau kita dengar digosipin orang sih nggak enak gitu ya, kadang kita juga gergeten gitu, kok iso kok sempat itu kan kadang hati ketop gitu ya. Nah ketika hati kita ketop, yang rugi pertama adalah kita. Jantung kita ini bekerjanya terlalu keras. Nah kalau nggak kuat, nah itu yang bahaya. Supaya jantung kita ketop-ketopnya itu terus agak mengendur, terus kemudian normal ya, insya Allah dengan sholawat ya, dengan kita mengharapkan syafaat Rasulullah dan atas seizin Allah, maka hati kita menjadi tenang teman-teman. Kita menjadi tenang gitu ya. Jadi pada saat kondisi kita mau sniff, scary, atau how ya, ketika kita bersolawat maka semua ini akan membaikkan kita ya atas seizin Allah. Karena Allah itu maha membolak-balikkan keadaan seperti membalik telapak tangan ya teman-teman. Hati saja dibolak-balik ke telapak tangan, apalagi keadaan gitu ya. Namun bukan berarti bahwa keajaiban itu turun begitu saja dari langit. Bahwa keajaiban itu bisa kita create ya teman-teman. Kita bisa menciptakan satu keajaiban dengan apa ya, dengan kita melakukan hal yang kita yakini dan kita bersandar penuh kepada kekuasaan Tuhan. Apa yang nggak mungkin ya, orang mati aja bisa hidup kembali ya, apalagi hanya merubah satu keadaan umat hambanya. Itu sangat-sangat tidak sulit bagi Allah, kun sudah langsung fayakun ya teman-teman. Itu yang ingin sekali saya selalu sampaikan kepada teman-teman, pun saya selalu sampaikan kepada anak-anak saya, untuk hidup itu dinikmati. Tidak ada hal sempurna dalam kehidupan manusia. Selalu ada kurang lebih, karena itu sunatullahnya. Kalau kita berharap semua orang menerima kita ya, kitanya dulu yang harus bisa menerima semua keadaan dengan lapang dada, dengan tetap berbaik sangka. Maka nanti getaran dari kita ini ya, vibrasinya ini bisa mempengaruhi atau menggerakkan hati orang-orang di sekitar kita. Yang merubah Allah, yang menggerakkan juga Allah. Kita ini hanya sekedar ibarat ini garpu tala ya. Kita ini ikhtiarnya adalah menggetarkan garpu tala ini, sehingga garpu tala yang sefrekuensi akan ikut bergetar dengan kita. Dan itu hukum alamnya ya teman-teman. Jadi
marilah kita menjadi orang baik, teman-teman, tanpa kita menuntut orang lain untuk menjadi baik seperti kita. Karena bisa jadi orang yang kelihatannya tidak baik ternyata lebih baik dari kita ya, teman-teman. Jadi ya kita nikmati hidup dengan banyak bersyukur. Kita nikmati hidup dengan bahagia gitu ya, teman-teman. Karena tidak ada satupun alasan yang membuat kita ini tidak bahagia ya, teman-teman. Semua yang Allah berikan kepada kita ini baik ya. Bahkan sifat-sifat yang seperti hawa pun bisa menjadi baik atas seizin Allah. Tentu saja dengan kita mengambil hikmahnya ya, teman-teman. Itulah yang sering saya sampaikan, bahwa mari kita ini hadir utuh, sadar penuh. Hadir utuh bahwa kita sebagai manusia itu memang punya kelebihan dan kekurangan. Jadi jangan maksa bahwa kita itu harus unggul dalam segala hal. Nonsen, itu tidak mungkin. Karena utuhnya manusia ya punya kebaikan, ya punya kekurangan gitu ya, punya kelebihan ya punya kelemahan gitu ya, teman-teman. Itu hadir utuh dan sadar penuh. Kita sadar sepenuhnya bahwa kita ini manusia, diciptakan Allah tidak untuk sia-sia gitu ya, teman-teman. Kita diciptakan Allah dengan membawa misi ketuhanan. Kita diciptakan Allah dengan membawa misi kemanusiaan gitu ya. Bahkan di dalam dasar negara kita saja sudah disebutkan ya, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia ya, keadilan sosial ya. Yang keempat ini saya agak tidak hafal gitu ya. Yang keempat saya hanya hafalnya bahwa itu adalah sebuah musyawarah yang bisa diwakilkan gitu ya. Saya enggak terlalu hafal itu, mungkin karena implementasinya jadi para wakil-wakil rakyat yang demikian itu ya. Jadi saya malah enggak hafal gitu ya, teman-teman. Tapi itu pembenaran ya. Yang benar adalah bahwa saya tetap keliru. Harusnya 5 Pancasila itu saya harusnya hafal semua ya, teman-teman. Itulah mak-mak. Mak-mak itu kan pasal 1 bahwa ibu itu selalu benar. Pasal kedua, jika ibu salah maka kembali kepada pasal 1 gitu ya, teman-teman ya. Baiklah teman-teman, ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 21:06 ya, teman-teman. Artinya kita sudah hampir 2 jam bersama, karena tadi memulainya jam 18 teman-teman ya, karena sholat isya dulu gitu ya. Ini tadi karena saya yang platform satunya itu hari kedua, jadi ya saya agak nontonnya itu agak masih belajar gitu ya, teman-teman. Matur nuwun semuanya sudah rawuh. Terima kasih yang sudah tetap layar, barokallah, matur nuwun yang sudah ngirimkan stiker, berkah barokah kagem penyenengan semua, teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan dari ucapan saya ya, teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya. Salam hangat saya untuk keluarga tercinta, dan salam sepenuh cinta saya untuk teman-teman semua. Salam sehat, sukses, dan bahagia ya, teman-teman. Matur nuwun rawuhnya Mbak Ani, matur nuwun tap-tap layarnya, sukses selalu. Sampai berjumpa lagi besok ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.